sehingga kita bisa berkumpul pada sore hari ini. Tak lupa juga salawat serta salam saya haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju jalan yang terang benderang. Baik, ada yang baru pertama kali kesini? Kalau orang yang baru pertama kali kesini pasti impresinya satu, Bang, nyasar. Nggak siapapun pokoknya kalau kesini pasti pertama kali biasanya nyasar, mau naik Gojek, mau naik Maps, maksudnya lihat Maps, biasanya selalu sama nyasar. Tapi ya semoga ya nyasarnya sekali aja, yang berlanjut adalah silaturahminya ya Pak ya. Sampai besok seterusnya kalau mau datang ke sini dipersilakan, dengan senang hati kami menerima, karena kami yakin bahwa silaturahmi daripada insan perempuan itu sangat penting untuk menjaga ekosistem perempuan itu sendiri. Dan yang terhormat Bapak Lukman Hakim Arifin selaku CEO Renturos Group, yang kami hormati para pembicara Bapak Haris Hilman selaku Ketua IKP Indonesia, sehat-sehat Pak? Alhamdulillah. Dan juga ada Kang ZRS yang sedang dalam perjalanan. Kemudian juga para insan perempuan di Jakarta, ada dari rekan-rekan penerbit, kemudian ada juga dari KOL, afiliator, dan apalagi ya, dan pokoknya banyak editor segala macam, reseller juga ya banyak ya, pokoknya semua yang berkaitan dengan industri perempuan kami upayakan diundang pada sore hari ini supaya kita bisa bersatu berkumpul menjalin silaturahmi sebagai insan perempuan Jakarta. Baik, karena waktu yang sudah lumayan sore, kita lanjut saja untuk acara berikutnya, itu sambutan dari CEO Renturos Group Bapak Lukman Hakim Arifin. Dipersilakan. Baik, terima kasih Sakti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Yang saya hormati Ketua IKP Indonesia Pak Haris Hilman Nugraha, terima kasih atas waktu dan kehadirannya. Bagaimana disampaikan oleh Sakti, tampaknya nyasar Pak ya. Sampai 3 kali Sakti, luar biasa. Jadi di sini alhamdulillah sekarang ada sebenarnya tokoh-tokoh orang-orang yang saya hormati, tapi tanpa mengurangi yang saya hormat. Ini panitianya, settingannya seperti ini. Ini ada insinyur calon doktor nih Bapak Abdurrahman Mahmun, senior saya, kakak kelas saya, dosen di Paramadina. Dia juga mantan Ketua Komisi Informasi Indonesia, sekarang jadi dosen di Paramadina. Terima kasih Pak Aman atas kehadirannya. Ini ada Pak Budi Ahyar, perwakilan kayaknya dari Pak Ketua IKP yang satu lagi. Terima kasih juga ada Pak Abdul Hakim. Ini juga tokoh perbukuan kita dari Gemah Insani Pers. Terus ini ada teman-teman dari Diva Press, ada dari Mizan. Terus ada penulis, ini ada Mas Ibrahim Ali Fauzi, ya, penulis wartawan senior di Tempo dulu, nggak tahu sekarang di mana. Yang penting masih hidup kita sadar. Ini ada penulis kita juga, Ustadz Kuseno. Alhamdulillah, ini Ustadz Kuseno ini membersamai Renturos sejak di Pejaten, Mas Haris. Sejak di Pejaten, kantor pertama kita itu di Siaga Raya. Ini sudah menulis buku bersama kita, dan alhamdulillah sekarang sudah 5 judul buku tentang cara membaca Al-Quran ya. Ini ada rombongan dari Mafaza, syukran katsiran ala kudumikum lahadal maktab. Terima kasih banyak atas kehadirannya teman-teman pesantren, dan juga Mbak Astri dari majalah Mata Air. Ini terima kasih atas kunjungannya. Pokoknya saling mengundang aja Mbak kita Pak ya. Besok saya hadir juga, kemarin Pak Robi. Semuanya saling mengundang. Semuanya sekali lagi Bapak Ibu dalam rangka untuk menjalin silaturahim, secara khusus silaturahim ekosistem perbukuan di Jakarta. Jadi ide ini muncul tahun lalu Mas Haris, bagaimana kita ada buka bersama insan perbukuan Jakarta. Ini yang kedua.
Tahun lalu tahun 2024, ini 2025. Saya kata teman-teman, Pak kita jadikan ini aja Pak rutin setiap tahun. Tahun 2025, besok tahun 2026. Tapi sebenarnya mungkin Mas Aman dan beberapa teman yang di sini yang sudah membersamai saya, kita ini kalau pas Ramadan acara buka bersama itu bisa 3 kali. Jadi pokoknya kata hadis kan gitu ya, semakin banyak memberi makan kepada mereka yang mau berbuka puasa itu kan menjadi satu pahala tersendiri. Jadi itu yang diambil. Jadi satu dengan insan perbukuan, besok lagi dengan alumni-alumni pesantren di Gontor dan sebagainya, besok lagi dengan jaringan anak-anak aktivis UGM. Jadi 3 kali. Tapi kali ini disinserkan gitu ya, satu tentang perbukuan, tetapi kita berharap lebih banyak lagi tim yang datang, penulis, reseller, afiliator. Saya pernah menghitung itu Mas Aris, ada sampai 23 item atau profesi yang ada dalam ekosistem perbukuan. Mulai dari agensi naskah, sampai reviewer buku, sampai pemerintah, sampai media, saya hitung pernah sampai 23. Nah ini kalau misalnya bisa kita ikat kuatannya, saya yakin sudah tadi bahasanya Mas Budaya ada gelap literasi itu terang, apalagi kalau hatinya terang Mas Budaya. Tapi ini istilah yang lagi populer, makanya kita mengambil gitu kan, Indonesia gelap literasi. Nanti kita serahkan kepada Pak Aris dan juga Mas Jen RS untuk berbicara. Satu hal yang ingin kami sampaikan Bapak Ibu, jadi ada 3 prinsip penting yang membuat sebuah penerbitan atau apapun lembaga atau perusahaan itu berhasil atau sukses. Istilah kami itu K3 kuadran. K pertama itu adalah komitmen. Tidak ada penerbitan yang bisa sukses atau berdiri dengan cukup lama tanpa komitmen yang kuat terhadap nilai, terhadap value, terhadap waktu, terhadap bayar royalti penulis, bayar tagihan percetakan dan lain sebagainya. Jadi yang pertama itu ada komitmen terhadap value, komitmen terhadap kualitas, komitmen terhadap waktu. K yang ketiga itu adalah konsistensi. Kalau bahasa alikamnya itu istiqomah. Al istiqomah itu afdalu min alfi karomah, konsisten. Bagaimana buku itu terbit rutin setiap bulan, rutin setiap minggu, bukan kuantitasnya yang lebih penting, ternyata yang lebih penting adalah kualitas dan rutinitas itu sendiri. Untungnya saya pernah di media, Mas Aris, di majalah Gatra, dan saya bingung kenapa ya membuat buku itu tidak bisa tepat waktu. Jadi tergantung suasana hati editor, penulis dan sebagainya. Harusnya nggak kayak gitu. Dan ternyata di barat dari berbagai macam buku yang saya baca bisa. Yang penting konsisten, karena dengan 23 ekosistem, kalau masing-masing ekosistem itu, profesi itu butuh waktu 1 bulan untuk mengenalkan bukunya di ekosistemnya, maka kita butuh waktu sampai 3 tahun. Jadi mulai buku diidekan sampai akhirnya dibaca oleh penulis, menurut buku Profit, Publishing for Profit, itu 3 tahun. Nah kalau di Indonesia kan sudah semakin lebih cepat gitu lah, karena setiap ekosistem itu butuh waktu sendiri untuk mengenalkan bukunya, misalnya reseller, marketplace, afiliator gitu kan. Nah ini konsistensi ini penting, jadi mending kita menerbitkan 1 bulan 1 judul tapi konsisten daripada datang dan tenggelam gitu kan. Nah ini yang penting daripada konsistensi, dan juga dalam hal ini hasil daripada komitmen dan konsistensi itu kemudian adalah kredibilitas. Seringkali penerbit gak punya nama baik, karena dulu waktu saya di Jogja, mungkin sama Mas Jen RS nanti kalau datang ke sini bersama teman-teman Ekspresi, Mas Anas dan sebagainya, saya perhatikan penerbit itu tiba-tiba dapat duit banyak gitu, kaya gitu, tiba-tiba beli mobil, tapi ternyata utang percetakannya banyak gitu kan, utang royaltinya banyak gitu kan. Nah ini yang saya ubah, saya komitmenkan bersama teman-teman di sini. Royalti di Retros ini kita usahakan mendekati 3 bulan sekali baru kita bayar, bukan setahun, bukan 6 bulan, tapi 3 bulan. Sekali sih masih 6 bulan Mas. Jadi secara komitmen kita coba perbaiki, konsisten, continue, sehingga kredibilitas nama baik kita semakin besar. Tentu saja kita masih jauh asap dari tujuan. Saya lihat ada nama Instagram Publisher
network itu di luar negeri teman-teman ya. Dia itu ternyata punya 13 juta judul dengan 350 bahasa. Gak kebayang kan? 13 juta judul dengan 350 bahasa di luar negeri sana, di Amerika sudah ada. Nah kita baru memimpikan 100.000 judul 2045. Tapi ini pun gak gampang karena setiap tahun kita baru bisa menerbitkan 5 kali 12 sekitar 40 judul. Kira itu rasanya. Dan harus terus konsisten bisa menerbitkan apapun yang terjadi sehingga tanpa mengurangi kualitas. Ini yang seringkali terjadi, kualitas kemudian kita abaikan karena kita ingin mengejar target gitu. Sekali lagi Bapak Ibu, itu yang kita alami, itu yang kita baca, bahwa untuk sampai pada suatu kualitas penerbitan yang sukses itu ada K3 plus mungkin yang disebut dengan spiritualitas itu sendiri. Saya kira itu yang ingin kami sampaikan. Nanti lebih dalamnya kita dengar dari Mas Aris dan Mas JRS dan juga para narasumber, para tokoh pegiat insan perbukuan di Jakarta. Semoga ini bisa berlanjut terus. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas waktu dan kehadirannya. Mohon maaf jika kurang dalam pelayanan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lukman atas sambutan pengantarnya untuk acara pada sore hari ini. Lagi-lagi saya kutip juga bahwa semoga apa yang dilakukan pada hari ini yang mulainya dari tahun lalu gitu, pertemuan insan perbukuan Jakarta menjadi sesuatu yang konsisten, menjadi sesuatu yang berkelanjutan sampai kapanpun, karena disitulah ya tadi ada 23 cabang divisi atau bidang lah ya, yang terlibat dalam perbukuan tersebut. Artinya tidak sedikit dan perlu ada kesatuan daripada itu semua. Baik. Selanjutnya akan kita masuk ke acara yang pertama. Sebenarnya acara utamanya buka bersama ya, cuman kalau buka jam segini kan tunggu ya. Jadi kita tunggu, sambil menunggu buka bersama kita ngabuburit. Dan untuk memimpin ngabuburit kali ini saya akan panggilin teman saya yang akan memandu acara. Silakan kepada saudara Faiz untuk bergabung bersama kami. Ya, Faiz akan menjadi moderator acara diskusi pada sore hari ini. Dan sekilas tentang moderator kita pada sore ini, beliau adalah lulusan S2 Sastra dan Bahasa Arab Universitas Gadjah Mada. Saat ini ia aktif sebagai editor penerbit Turos Pustaka. Ya, tak usah berlama-lama lagi, saya serahkan formnya kepada Faiz. Dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu dan rekan-rekan semua. Seperti tadi yang sudah diberi pengantar oleh Pak Lukman, jadi apa yang akan kita diskusikan pada sore hari ini bersama Pak Aris dan Kang ZRS adalah terkait seluk-beluk perbukuan, terutama di tahun ini ya. Jadi kita nanti akan membahas terkait dinamika perbukuan kita dengan berbagai tantangannya, dan juga nanti kita akan menyinggung tentang UU perbukuan, Pak, dan juga tentu saja yang masih menjadi masalah kita bersama adalah terkait pembajakan begitu. Nah, nanti bersama Pak Aris dan Kang ZRS kita akan membahas hal-hal itu. Dan sebelum itu izinkan saya membacakan sekilas CV dari Pak Aris ya. Jadi beliau ini merupakan lulusan Universitas Pajajaran ya Pak ya, di Prodi Kajian Media dan Komunikasi. Oke. Dan juga beliau pernah menjabat sebagai Direktur Penerbit Republika pada tahun 2014 sampai tahun 2023, dan pernah menjadi Direktur Kongres Komite Eksekutif di The International Publishers Association pada 2021
sampai 2022, dan saat ini sejak tahun 2020 beliau menjabat sebagai ketua dari Ikatan Penerbit Indonesia. Ya. Pak Aris sore hari ini akan membicarakan tentang hal-hal yang saya sebutkan di awal tadi dari sisi sebagai pihak yang mengayomi penerbit di seluruh Indonesia. Bagaimana IKP memandang isu-isu tersebut, terutama kita menyoroti isu yang cukup anomali, Pak. Di banyak tempat seperti di Bandung dan di Jogja dan di Malang ada banyak toko-toko buku yang tutup, misalnya Toga Mas, Gunung Agung dan sebagainya. Dan di sisi lain banyak bermunculan buku-buku toko buku indie seperti itu. Begitu pula dengan penerbitan. Banyak penerbitan yang istilahnya gunung tikar, dan di sisi lain terutama misalnya di Yogyakarta begitu banyak sekali bermunculan penerbit-penerbit kecil. Nah, ini tentunya fenomena yang menarik juga ya. Dan juga dengan berbagai isu yang ada saat ini seperti e-book dan pembajakan itu tadi, bagaimana kita seharusnya melihat itu semua, dan tentu saja bagaimana arah dunia perbukuan di tahun ini, di tahun 2025, mumpung kita ini masih di awal tahun ya, jadi masih oke lah kalau kita membicarakan proyeksi seperti itu untuk setahun ke depan. Baik, tanpa berlama-lama, saya persilakan langsung kepada Pak Aris Hilman Nugraha untuk memberikan materi dan membagikan ilmunya kepada kita semua. Kepada Pak Aris, disilakan. Baik, terima kasih Mas Faiz. Kalau boleh saya duduk di sini ya. Walaupun ada meja, tapi eye levelnya kan sama. Dan saya bisa berlindung di balik meja ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih kepada Dani Boros yang telah memberikan kesempatan Ustaz Lukman. Saya sudah dengar tentang gedung baru ini sudah lama, tapi baru hari ini dapat kesempatan untuk berkunjung ke sini. Luar biasa, di kantor impian saya. Impian saya dengan Mas Nasir. Setelah kita pindah kontrakan berkali-kali. Baik, waktu saya dikontak Mas Robi untuk menerima tema dan subtema, saya mulai berpikir bahwa ini acaranya kurang pas, karena lagi puasa. Jadi temanya bakal membuat saya marah-marah yang pertama. Yang kedua akan membuat saya menggibahi pemerintah terutama. Saya mudah-mudahan nanti saya tidak terlalu marah-marah yang jadi ditahan saya sama moderator. Baik, judulnya memang ini dari gelap menjadi gelap ini. Apa bahasa Arabnya? Tidak zulumat. Mengganti landur, tapi ke zulumat lagi. Dan itulah yang terjadi saat ini di Indonesia. Jadi saya tidak memiliki harapan sampai terhadap pemerintahan saat ini ketika 5 tahun sebelumnya, ketika saya menjadi yang ketua umum IKP 2020, saya sudah melihat ini nggak akan benar ini. Leadershipnya tidak mendukung ke arah itu. Itu 5 tahun yang lalu, 2020, ketika saya pertama kali ketua umum IKP, dan saya ditanya oleh teman-teman, ngapain sih jadi ketua IKP? Saya didorong sama Pak Ustadz. Iya, Pak Ustadz Hakim, udah maju aja. Nah, sebenarnya ada harapan. Jadi begitu kampanye itu muncul, salah satu programnya adalah untuk mengembangkan dunia perbukuan perlu ada insentif fiskal terhadap buku. Saya mulai mikir, salah nih informasinya, kenapa harus insentif fiskal diperlukan? Dari dulu perbukuan Indonesia sudah dapat insentif fiskal, sudah dapat. Kita tidak punya PPN. Kita tahun 2020 buku apapun, tidak hanya buku pendidikan, buku apapun dianggap sebagai buku pendidikan. Walaupun Raja Tulis tidak menjadi pemasok di katakan situlah marketplace yang punya Kemendikbud, tetapi itu tetap dianggap sebagai buku pendidikan dan 0% PPN. Nah ini mau apa lagi? Paling kan bahan baku,
Ini kata tim kampanye yang baru bebas dari pajak. Siapa yang nanti yang akan tutup? Yang itu percetakan, bukan penerbit. Ini adalah bukti bahwa gagal memahami, bukan hanya masyarakat, bahwa pemerintah pun gagal memahami perbedaan antara penerbit dan percetakan. Coba bayangkan, percetakan itu tidak hanya mencetak buku, kecuali kalau penerbit yang punya percetakan atau media massa yang punya percetakan. Tapi rata-rata percetakan dia juga mencetak kemasan, dia mencetak juga hal-hal lain, misalkan surat suara dan sebagainya. Jadi begitu nanti ada insentif, bagaimana bisa membedakan bahwa insentif itu diberikan untuk buku atau untuk bungkus ciki misalnya? Kan itu tidak mungkin untuk membedakan itu. Pasti akan terjadi fraud dalam hal ini. Tapi kemudian juga saya mendapatkan gimmick ya, Pak Prabowo ketika jadi presiden itu menunjukkan videonya beredar cukup viral, setidaknya di saya. Perpustakaannya bagus gitu ya. Nah, ini meneruskan lagi tradisi sebelumnya. Kita punya presiden Pak Habibie yang perpustakaannya luas sekali. Kita punya presiden Pak SBY yang perpustakaannya juga luas sekali. Saya pernah berkunjung ke dua tempat itu dengan saya. Ini akhirnya meloncat ke presiden yang punya perpustakaan yang luas lagi. Dan ini menunjukkan ada kecintaan. Inilah yang kurang dari bangsa kita itu. Saya selalu menunjukkan contoh bagaimana pemimpin Vietnam menunjukkan kecintaan kepada buku, pemimpin Malaysia menunjukkan kecintaan kepada buku itu lewat semacam itu. Jadi ketika Perdana Menteri Malaysia berkunjung Pak Anwar Ibrahim ke Vietnam, beliau itu diterima tidak di sana, tapi di sebuah book street, di sebuah pasar buku. Ini terbuka gitu loh, mungkin mirip-mirip sini lah, mirip-mirip belakangan gitu. Cuma ada kursi-kursi dan kiri kanannya semuanya adalah outlet para penerbit. Masyarakat di sana itu pembaca luar biasa, tapi memang karena Perdana Menterinya menunjukkan ini loh buku. Kemudian yang dia buat adalah 4 book street di Ho Chi Minh City dan di Hanoi. Dan disitulah Perdana Menteri Anwar Ibrahim datang, mereka ngobrol, mereka berdiskusi, dan kemudian mereka bertukar buku karya mereka. Bayangkan kalau Presiden Indonesia dulu seperti itu. Ini buku saya. Dan diterimanya di perpustakaan gitu. Jadi itu adalah leadership, dan itu kita sudah melihat bahwa Pak Prabowo pergi ke New York yang di Instagram ya, yang ditujukan adalah bahwa beliau berkunjung ke toko buku. Pergi ke India yang ditujukan adalah beliau pergi ke toko buku. Jadi ada harapan sebenarnya, tidak selalu gelap. Tetapi begitu masuk ke implementasi itu ternyata gelap menurut saya. Nah, jadi begini, misalnya sederhana sekali. Dulu pembukuan itu dari sudut industrinya adanya di pariwisata dan ekonomi kreatif. Begitu dipisah menjadi ekraf, satu hal, kita ternyata anggarannya kecil sekali. Satu kementerian saja itu hanya 270 miliar. Bayangkan dengan misalnya Kementerian Pertahanan yang 260 triliun gitu. Ini perbandingannya nggak itu. Tetapi kemudian, oke lah, anggaran kecil. Yang dia persoalan adalah kemudian ternyata kementerian ini berada di bawah koordinasi bukan Kementerian Ekonomi lagi. Sekarang berada di bawah Kementerian Pemberdayaan Masyarakat, Gus Imin. Ini mulai ada yang nyambung. Di satu sisi kontribusinya dianggap kecil, craft ini, penerbitan ini, sehingga masuknya di pemberdayaan masyarakat. Seharusnya itu adalah hitungan ekonomi yang kalau dihitung kontribusinya. Tetapi kalau ini dimasukkan ke pemberdayaan masyarakat, harusnya jangan gitu dong. Kalau ini dimasukkan ke pemberdayaan masyarakat, maka Bappenas, BPS jangan melihat dari kontribusi ekonominya dong, tetapi kontribusi pemberdayaan masyarakatnya. Jadi itu nggak salah di situ. Kemudian dulu ada Menko PMK, sekarang nggak ada. Dulu Kemenparekraf itu kita koordinasi dengan Kemenko PMK, karena di situ ada ASDEP, Asisten Deputi Literasi. Tahun ini dibubarkan ASDEP Deputi Literasi, padahal mereka sudah bikin namanya Roadmap Literasi. Bayangkan saya, jadi justru mereka mengadu ke saya, Pak, kami sudah tidak punya lagi ASDEP Literasi. Terus di kemana itu roadmap kita gitu, yang kita bikin bareng-bareng itu? Ya, boleh kemana kan? Kita juga nggak tahu karena benar-benar hilanglah pembicaraan literasi di situ.
Nah sama di kementerian itu seperti Kementerian Kebudayaan, Pendidikan, Pendidikan Tinggi itu juga masih menjadi persoalan. Misalnya begini, itu tarik menarik. Ini ada pusat perbukuan. Pusat perbukuan itu adalah sebenarnya amanat dari Undang-Undang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang sistem perbukuan. Tetapi amanat itu tidak sepenuhnya dijalankan karena levelnya itu hanya di eselon 2. Mau apa gitu? Seorang pejabat di eselon 2 mau ngomongin soal buku, nggak mungkin. Saya terus terang kepada Kepala Disput, Pak, Bapak menurut undang-undang sekarang bertanggung jawab untuk memimpin take the lead gitu, untuk mengembangkan dunia perbukuan. Bapak harus pergi ke Kementerian Ekonomi Kreatif, Bapak harus pergi ke Kementerian Hukum, Bapak harus pergi ke Perpustakaan Nasional. Ya beliau baru bilang bahwa ya nanti saya dulukan ke Kementerian Kebudayaan karena saya kenal. Pak, saya kenal dengan semua itu, nanti Bapak saya hubungkan. Tapi sampai saat ini udah bulan ke-4 kementerian tidak jalan, koordinasi itu tidak jalan. Bayangkan misalnya Malaysia itu di sana tadi 23 ekosistem pelaku. Nah, di undang-undang sistem perbukuan kita itu hanya ada 10 pelaku perbukuan itu. Afiliator nggak kenal gitu dari situ. 1 penulis, 2 editor, 3 penerjemah, 4 penyadur, 5 desainer, 6 ilustrator, 7 berupa lembaga yaitu penerbit, 8 gabungan toko buku, 9 percetakan, dan 10 pengembang buku elektronik. Hanya 10. Tidak ada pembacanya, tidak ada pemerintahnya, nggak ada. Bandingkan dengan Malaysia. Malaysia itu yang disebut sebagai stakeholder dalam ekosistem perbukuan, ada 7 kementerian di dalamnya. Kementerian Pendidikan, MOI, kemudian ada Kementerian Pariwisata masuk, Kementerian kalau kita tuh Pemberdayaan Perempuan itu masuk, Kementerian Pariwisata masuk, di situ ada juga Perpustakaan Nasional, dan kemudian dari aspek pelaku industrinya itu banyak sekali. Itulah ekosistem menurut Malaysia. Jadi kita udah kalah jauh dari dari aspek legislasinya saja kita terus salah. Nah kemudian bicara soal kementerian itu, tadi saya katakan bahwa tidak, ini pemerintah lagi melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 karena menempatkan yang seharusnya adalah pusat perbukuan ini, lembaga yang mengenai perbukuan itu harus bertanggung jawab langsung kepada menteri. Harusnya ada eselon 1, harusnya levelnya dirjen atau deputi kalau di Ekra. Ini enggak, sehingga kalau apapun nanti kami akan laporkan kepada GSKAP, atasannya Kepala Pusat. Jadi beliau tidak bisa mengambil inisiatif, harus selalu berkoordinasi. Nah, itu adalah salah. Nah, undang-undang ini juga yang paling saya persoalkan adalah bias terhadap buku pendidikan. Nah, itu tepat sekali dengan kisi-kisi yang disampaikan. Ini jangan pernah dengar saya ngomong soal ini. Karena terus terang tanggal 17 Desember saya diminta presentasi di depan Dikbud dan Komisi 10. Itu saya sampaikan, undang-undang ini bermasalah. Yang paling jelas ada 2. 1, undang-undang ini terlalu mengurusi hulu dari perbukuan. Yang kedua, undang-undang ini bias buku pendidikan. Di undang-undang itu disebutkan bahwa menteri yang menangani masalah perbukuan, yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah menteri yang menangani bidang pendidikan. Jelas ya. Tapi bukunya sendiri di situ jelas. Buku pendidikan, buku trade book yang ada di toko buku, yang ada di marketplace, itu seharusnya menjadi tugas kementerian, tugas Pusbuk. Tetapi itu tidak dilaksanakan. Yang dilaksanakan adalah tadi kemudian karena ini awal di Kementerian Pendidikan, maka yang diatur adalah buku-buku pendidikan, buku pelajaran. Itu ada, saya ada catatan berapa? Ada 7 ketentuan tentang buku pendidikan dan hanya ada 1 tentang buku umum. Jadi memang bias terhadap buku pendidikan. Jadi kita janganlah terlalu berharaplah di sini bahwa pemerintah mau bantu kita, karena juga tidak ada. Saya termasuk dalam Parnasir itu bukunya adalah buku umum, bukan buku pendidikan. Kami tidak main proyek, kami tidak mau masuk ke siplah.
Jadi kami berjuang sendiri. Kalau misalnya nih, kan ada persoalan banyak sekali karena di situ aturan-aturan. Tapi intinya adalah bias terhadap buku pendidikan, sehingga buku umum, buku agama, novel, buku non-fiksi yang ada di luar sekolah itu tidak bisa masuk, itu sulit. Ada ketentuan penilaian, ada ketentuan HET yang terkadang tidak pernah kita sepakati dengan pemerintah. Kami ini tiap satu berantem terus dengan Puspuk, karena Puspuk mengatakan harus pakai HET. Saya tanya, saya pulang dari Malaysia, di sini ada HET? Nggak ada. Selling price nggak ada. Doha, kalau ke Doha ada? Nggak ada. Iran nggak ada. Nggak ada. Pokoknya kalau mau masuk buku pendidikan ya harga yang wajar saja. Itu yang sudah kita sarankan, kita disarankan. Udahlah, pakai aja harga yang ada di pasar. Nanti kita mainnya di berapa kita bisa turunkan harga. Tapi jangan membuat dua harga. Nanti kalau Ustaz Lukman sekarang bikin buku, kemudian buku itu laku dan kemudian pemerintah berminat, mereka tuh bisa, Anda lolos nih penilaian, tapi kemudian kita tidak akan pernah sepakat dengan harganya. Iya, karena menurut saya, ini kan kami kan belinya banyak. Padahal enggak. Ekosistemnya sudah berubah, kita tetap harus masuk melalui sirkulasi. Nah itu marketplace. Kepala sekolah mau beli syukur, nggak beli juga nggak apa-apa. Nah, kemudian tadi ya, betapa bias ke hulunya itu adalah begini. Saya selalu melihat bahwa dari hulu itu adalah dari proses produksi bukunya. Yang bagaimana para editor di sini mencoba mengakuisisi naskah, kemudian membeli naskah, perjanjian lah untuk pengelola naskah, kemudian sampai produksi, pemasaran, kemudian sampai ke tangan masyarakat. Nah itu saja yang dikulik-kulik sama pemerintah itu. Jadi pemerintah itu sangat fokus bagaimana agar membina penerbit. Padahal ketika Puspuk membuat buku juga pakai konsultan penerbit juga sih. Tapi keinginan untuk membina penerbit itu luar biasa. Di hulu saja. Jadi SKKNI, SKKNI itu standar kompetensi kerja nasional Indonesia itu dibahas, kemudian akreditasi penerbit dibahas. Itu adalah sesuatu yang pokoknya gimana penerbit itu berkualitas, bagaimana penerbit itu bagus menghasilkan buku-buku yang 3M, 1 bermutu, 2 murah, 3 merata. Itu menjadi beban penerbit pokoknya semua harus bermutu, murah, merata. Padahal kalau bermutu ya itu sudah siap. Kalau murah dan merata urusan pemerintah seharusnya. Nah itu jadi persoalan adalah ketika hulu diurusin terus-menerus, Undang-Undang Sisduk itu hanya membuat sedikit sekali elaborasi untuk kewajiban di hilir, yaitu kewajiban untuk literasi masyarakatnya. Jadi buat apa? Kita membuat buku banyak-banyak, berkualitas dan sebagainya, tapi masyarakat kan tidak disiapkan. Udah tidak ada lagi gerakan literasi. Tidak ada lagi kewajiban untuk membaca buku 15 menit sebelum sekolah. Hanya sekolah-sekolah tertentu masih mau melakukan, tapi sebagian besar sekolah sudah tidak melakukan itu lagi. Hilang gitu. Jadi wajar. Kita itu mengalami lonjakan dalam indeks literasi dari 2002 ke 2014. Dari 2014 ke 2022 kita anjlok menjadi sama persis dengan tahun 2002. Jadi kita mundur ke tahun 2002 dari indeks literasi. Ini dari OECD ya. Jadi ini menurut saya valid. OECD melakukan riset namanya PISA. PISA kita itu khusus. Yang paling anjlok kan ada 3 PISA itu. 1 menilai literasi baca, 2 literasi sains, 3 literasi matematika. Yang paling hancur sejak 2014 itu adalah literasi baca. Itu literasi baca tulis 2014 ada apa sih? Ada presiden baru kan? Ini turun terus. Saya minggu lalu ngomong seperti itu bilang ada yang komentar dong haters. Bukan, saya bukan haters. Saya ingin menunjukkan bahwa ada yang kita lalaikan, pemerintahan ini lalaikan terkait literasi bangsa kita. Makanya 10 tahun 2024 temannya Ustaz Lukman. Makanya kita harus mengingatkan presiden yang baru ini bahwa kita tidak boleh seperti itu terus. Hanya walaupun itu ya kan itu karena implementasinya tidak semudah cita-citanya. Saya percaya, kami sudah bertemu dengan Menteri Pendidikan.
Mas Abdul Mukti. Kami sudah bertemu dengan Menteri Audiensi juga, dengan Menteri Ekonomi Kreatif, Pak Teguh Rifki Harsha. Itu luar biasa sebenarnya. Dengan Kementerian Kebudayaan, itu juga luar biasa komitmennya. Tapi implementasinya kayak orang yang nggak ngerti itu gimana harus menggerakkan. Jadi literasinya tidak pernah kita bangun benar-benar. Jadi ada tiga. Ada beberapa yang pertama, kita tidak punya persoalan dengan melek huruf kan? Tidak punya persoalan. Ini ada Bu Astri, saya pernah cerita juga di acara Bu Astri beberapa tahun lalu. Kita tidak punya persoalan. 99% masyarakat kita bisa membaca. Tidak ada punya persoalan. Tetapi kemudian ada hal berikutnya, yaitu akses terhadap bahan bacaan. Itu yang buruk. Perpustakaan tidak layak. Perpustakaan daerah itu kalau beli buku, ya mungkin sebagian teman kita sudah tahu ya, yang diburu adalah diskonnya berapa ya Mas Budi ya? Diskonnya sama pagi. Ya, sama baginya, lebih parah lagi. Pertama diskonnya harus 70%, udah gitu terus saya dapat berapa begitu kan kira-kira. Itu, perpustakaan daerah itu rata-rata seperti itu. Bayangkan jenis buku macam apa. Saya tidak mengatakan buku itu jelek, tapi mungkin sudah bukan eranya lagi. Pak Nasir ini punya buku namanya Ayat-Ayat Cinta ya. Itu luar biasa, kita tidak bisa katakan itu buku itu buruk. Tetapi kalau perpustakaan masih beli buku itu juga, perpustakaan daerah, itu ada persoalan. Kenapa buku itu? Karena diskonnya. Ya kan, bukan karena akhirnya anak-anak kita tidak akan pergi ke perpustakaan karena mereka akan melihat bahwa buku yang dia baca di perpustakaan tidak sama dengan yang kawan-kawanku baca di toko buku. Itu jadi persoalan. Iya. Perpustakaan ketinggalan. Karena yang dikejar itu adalah seperti juga cita-citanya perpusnas. Ini perpusnas punya masalah lagi dengan kami, dengan kita. Perpusnas itu punya namanya TBN, tingkat kegemaran membaca. Yang di situ kemudian membuat perpusnas itu arahnya adalah bagaimana agar volume buku yang diperbanyak. Tapi akhirnya yang terjadi adalah kualitas buku anjlok. Banyak penerbit termasuk dari Jogja itu ada cerita mereka, Pak, kami ini karena dibeli oleh perpusnas dalam bentuk digital hanya sekali, tidak pernah ada repeat order. Yang kami lakukan juga bikin buku sebanyak-banyaknya, bikin buku sebanyak-banyaknya, tetapi daur ulang, ganti judul, ganti cover, atau semacamnya seperti itu, kemudian disodorkan ke perpusnas, diambil sama perpusnas. Kemudian perpusnas marah-marah sama IKAPI. Kenapa buku IKAPI itu kualitasnya jelek? Sehingga tahun lalu perpusnas itu punya program namanya buku untuk 10.000 desa. Kemudian saya kontak ke kepala perpusnas, Prof. Amin, kami siaplah IKAPI untuk bekerja sama dengan mendukung program pemerintah untuk masuk ke desa-desa. Terus apa jawaban beliau? Maaf Kang, untuk tahun ini kami hanya buku bermutu. Waduh, saya mikir lagi. Ya Pak Anggun. Jadi bayangkan saja, tahun ini kami belum bisa ngajak IKAPI, artinya penerbit anggota IKAPI. Kenapa? Karena tahun ini program kami adalah program buku bermutu. Saya mikir buku bermutu itu apa gitu. Kenapa buku IKAPI? Terus saya bilang, Pak, anggota IKAPI itu buku-bukunya banyak loh yang dapat penghargaan di tingkat internasional. Oh iya, tapi yang dimaksud buku bermutu adalah buku terjemahan dari luar, yang itu adalah buku gratisan dari UNESCO. Dan itu Kalimantan sekarang sudah ada yang pedesanya 10 desa, 10.000 desa. Saya kemarin baru dapat angkanya, untuk tahun ini akan ada anggaran 158 miliar untuk perpusnas memberikan buku ke desa. Dan katanya program ini akan jalan terus walaupun ada efisiensi. Karena anggaran perpusnas tahun ini seharusnya 700 triliun, 700 miliar itu sudah dipotong menjadi hanya 300 miliar. Masa setengahnya untuk buku bermutu terjemahan dari India itu? Ya, jadi saya marah perpusnas saya marah gitu. Kementerian marah gitu. Tapi hubungan kami itu baik ya, jadi tetap silaturahim ya. Ya, cuma secara kebijakan jelas bahwa minaz zulumati ila zulumati itu masih terjadi. Jadi dari gelap ke gelap itu masih akan terjadi. Karena ketika terjadi efisiensi, bayangkan efisiensi itu kan yang terjadi adalah Kementerian Dikdasmen kena 8 triliun, dari 33 triliun dipotong 8 triliun. Saya udah bayangkan, ini kayaknya buku yang kena.
Saya yakin Ibu benar. Betul, betul. Acara kita Indonesia International Book Fair itu seharusnya disupport sama kementerian. Ini udah ketemu menterinya kok. Dipotong. Bukan dipotong. Dibatalkan. Bahkan acara misalnya kemarin kita mengadakan seminar tentang artificial intelligence, akal imitasi ya tanpa serang. Itu hanya beberapa hari menjelang acara dibatalkan. Pak, nggak boleh, anggarannya nggak ada, nggak untuk menjalankan. Jadi memang bayangkan dengan Polri ya, Polri itu 126 triliun nggak dipotong sama sekali. Hah? Memangnya nggak ada rapat gitu, memangnya nggak ada acara di hotel, kan yang lain juga disuruh mengurangi belanja Afrika. Memangnya mereka nggak belanja Afrika? Maaf, ada polisi sih. Pertahanan tidak dipotong. Jadi, padahal udah 260 triliun, tetapnya nggak dipotong, itu luar biasa. Jadi saya juga mulai mikir, ini presiden kita ini serius sudah sih? Kenapa harus yang itu semua? Terus waktu teman-teman, karena kita sama wartawan ya, tanya, Kang Aris itu gimana? Ya, saya ini menunjukkan negara ini juga apa saja. Ini negeri polisi, negeri keamanan gitu. Bukan negeri pendidikan, bukan negeri kecerdasan, kita negeri semacam itu. Kan gelap, negeri ini gelap. Saya kepanjangan ya, Mas Faiz. Tapi kira-kira memang saya ingin memberikan gambaran gelap. Tetapi biasanya setelah itu juga saya ingin memberikan gambaran positif, gambaran optimistis kepada teman-teman. Karena kalau tidak, nanti para penerbit kan ikutan gelap seperti saya. Jadi ada banyak sekali kisah-kisah para penerbit yang tadi itu muncul. Sekarang anggota IKAP itu bertambah terus. Tahun lalu penambahannya lebih dari 200 penerbit baru itu mendaftar menjadi anggota IKAP. Sampai IKAP bingung. Konfernas Konferensi Kerja Nasional pada bulan Februari itu mengatakan tahan dulu, harus perketat dan perhatikan kualitas penerbit. Jangan kemudian penerbit yang asal menerbitkan buku. Dalam istilah kami adalah penerbit yang hanya jasa menerbitkan buku saja, tetapi bukunya tidak pernah beredar. Ada fungsi kami di situ adalah buku yang kita produksi itu adalah buku yang memang punya peran untuk menyebarluaskan pengetahuan. Bukan untuk sekedar menaikkan pangkat golongan Pak dosen, misalnya Pak dosen ada. Ustaz, bukan Pak Lukman, saya Pak. Kita bukan hakim. Maksudnya ada sejumlah penerbit yang memang fokus di situ. Menurut saya itu agak keliru karena penerbit seharusnya pada fungsi utama buku itu adalah menyebarluaskan pengetahuan. Nah, sekarang banyak sekali anggota baru IKAP itu dari penerbit semacam itu dan penerbit indie. Indie masuk anggota IKAP juga. Itu banyak juga. Dan kekuatannya adalah pada komunitas. Saya rasa juga kekuatan dari itu adalah karena kekuatan komunitas juga. Yang seperti itu yang bisa bertahan. Ya Pak Nasir ya. Kalau Pak Nasir nggak bisa bertahan. Maksudnya saya juga. Karena satu kantor dulu satu tahun Pak Nasir. Nah, misalnya kemarin kita baru saja mengadakan konferensi, itu terungkap memang sejumlah penerbit buku Islam yang atas dukungan para afiliator itu per bulannya 15 miliar katanya, 15 miliar. Jadi memang selalu sebenarnya ada sisi, walaupun ini dunianya gelap, tetapi kalau pepatah Inggris itu dalam setiap awan itu selalu ada garis keperakan gitu. Jadi selalu ada sisi terang dari situasi yang gelap gitu. Nah ini mudah-mudahan Rene Duros ini termasuk yang waktu itu saya dengan Nasir, waktu saya masih di Republika, saya bilang ke Nasir, panggilannya Acing boleh Acing. Cing, coba pantau itu Rene Duros gimana itu. Ternyata memang terbukti ya saat ini, alhamdulillah saya senang bisa hadir di hari ini. Saya termasuk yang optimistis bahwa di dalam situasi gelap ini ada kelompok-kelompok penerbit tertentu yang akan menerobos dan mengenalkan dunia literasi kita. Demikian Mas Aris, mohon maaf ya saya. Terima kasih Pak Aris. Beri tepuk tangan yang meriah untuk beliau.
Satu hal yang saya highlight dari penyampaian beliau tadi adalah bahwa sekalipun kita masih berada di era umat begitu ya Pak ya, sebenarnya masih ada harapan bagi kita untuk menuju kilat nur itu tadi dengan seperti penerbit yang berbasis komunitas seperti itu yang bisa survive seperti itu. Dan di sini selain orang-orang penerbitan ini ada juga penulis-penulis kami, penerjemah kami, seluruh ekosistem kami. Jadi ini juga sekaligus edukasi buat teman-teman yang ada di sini. Barangkali mereka juga jadi tahu seluk-beluk dunia penerbitan, dunia perbukuan kita itu seperti apa gitu ya. Nah, kita masih punya waktu sampai 17.50 atau 17.55. Dan nanti saya akan mungkin silakan hadirin di sini untuk bertanya. Tapi sebelum itu saya ingin bertanya ke Pak Aris terkait saya dengar selentingan ini Pak terkait UU perbukuan ini katanya masuk prolegnas pemerintahan sekarang. Nah ini kita minta bocoran ini Pak seperti apa dan kira-kira apakah ada sisi yang benar-benar bisa kita harapkan dari upaya itu, Pak? Silakan. Saya sudah sejak 2 tahun lalu diundang oleh DPR untuk mempresentasikan kira-kira apa yang harus direvisi dari undang-undang tersebut. Gitu. Dan dari 2 tahun lalu saya konsisten. Ini undang-undang nggak cukup. Ini dulu dikerjakan dan terburu-buru. Saya belum diikapi waktu itu. Tapi saya sudah dapat info bahwa minggu depan akan ada RDPU juga rapat pendapat umum dengan dari Nizar. Nah, Nizar diundang kalau tidak salah minggu depan ini. Komisi 10 biasanya. Tetapi dulu saya selain oleh Komisi 10 juga diundang oleh litbangnya, jadi karena mereka yang bertugas untuk mengevaluasi. Nah, di situ yang jadi sejak awal, tetap saya katakan undang-undang ini, saya konsisten, ini mengabaikan sisi literasi masyarakatnya. Misalnya begini, undang-undang ini sampai saat ini tidak ada turunannya ke perda-perda. Padahal itu amanat dari undang-undang itu harus ada perdanya. Selain ada PP, PP-nya sudah ada. Kemudian PP peraturan pelaksanaan undang-undangnya sudah ada. Terus ada PP yang mengatur masalah norma, kaidah, pokoknya tentang pembinaan perbukuan yang bisa itu sudah turun PP-nya. Bagaimana menjaga mutu buku, bagaimana akuisisi naskah itu sudah ada peraturan pemerintahnya. Tetapi untuk pasal tentang pengembangan literasinya yang merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah itu tidak pernah ada turunannya. Makanya jangan heran, kami tahun 2021 sudah coba untuk mendorong Pemprov Banten untuk punya perdanya, perda perbukuan sebagai turunan dari undang-undang sistem perbukuan. Macet. Akhirnya kami pindah ke Jogja. Jogja sudah dapat dukungan, tetapi mungkin akan terlalu panjang untuk membuat perda, sehingga kita sarankan udah deh buat perbu kerja, udah deh buat per bupati, peraturan bupati atau per peraturan wali kota gitu. Karena kalau untuk undang-undang atau perda itu bisa 2 tahun 3 tahun baru selesai. Sementara sebenarnya kenapa kita ada undang-undang itu saya dikasih tahu oleh orang DPR, Pak, setiap kali ada sebuah undang-undang lahir maka ada konsekuensi anggaran. Artinya ketika ada undang-undang sistem perbukuan seharusnya ada uangnya, ada anggaran tertentu untuk pembinaan masyarakat perbukuan ini, para pelaku perbukuan ini. Apakah itu ada setelah undang-undang tahun 2017? Tidak ada. Padahal zaman background masih ada lah, ngalir dikit-dikit tidak ada. Tapi setelah background kepemimpinan pariwisata udah nggak ada lagi, hilang tuh. Ini 5 tahun dalam kegelapan. Nah, jadi itu yang waktu itu juga kami sampaikan. Revisi undang-undang itu, bahkan saya tantang sudah di waktu itu. Nggak perlu lagi undang sistem perbukuan. Karena undang sistem perbukuan mungkin belum semuanya baca ya undang-undang itu hanya mengatur si editor seperti apa kerjanya, tanggung jawabnya, penulis itu
tanggung jawab dan hak dan tanggung jawabnya seperti apa, hak kewajiban seperti apa, kemudian agama mengatur soal kode etik segala macam, ada kaidah norma untuk mendapatkan naskah dan hubungan di antara para pelaku ini, itu semua ada. Tapi ya tadi itu, makanya saya tantang DPR, sudahlah bikin aja undang-undang literasi. Karena yang kita butuhkan adalah undang-undang untuk mengembangkan literasi. Kalau masyarakat kita adalah reading society, masyarakat kita adalah masyarakat pembaca, kita nggak usah dibantu dengan insentif fiskal. Kalau masyarakat kita itu masyarakat yang akan berkunjung ke pameran buku berbondong-bondong, kita nggak perlu lagi didukung di hal-hal lain. Saya sudah hitung, misalnya kalau kita dapat insentif fiskal dalam bentuk penghapusan pajak bahan baku kertas misalnya, itu paling kita hanya akan menurunkan harga buku itu 6% saja. Bagi sebagian orang besar, tapi menurut saya itu kecil sekali. Penurunan harga buku 6% itu kecil. Dengan inflasi 4% saja, dia berarti naiknya hanya 2%. Nah, jadi yang kita harapkan adalah pemerintah fokuskan pada bagaimana mengembangkan agar masyarakat itu suka baca buku. Dulu kita kagum dengan Islamic Book Fair. Islamic Book Fair itu 400.000 pengunjungnya, yang luar biasa sekali. Republikan ikutlah di awal-awal itu bagaimana mendorong agar masyarakat terlibat di situ. Ini diselenggarakan oleh KPDI. Tapi sekarang ini kita sulit untuk mengatakan bahwa pameran kita terbesar, karena yang namanya Kuala Lumpur International Book Fair itu dia punya berapa? 1,8 juta, Ustaz. 1,8 juta pengunjung. Saya tuh nggak ngerti. Pameran itu kayak di mall gitu, kayak di toko-toko. Ada 6 lantai. Itu kita masuk ke ruangan kayak gini, pelit-pelit lah. Kayak kita waktu masih di Istana ya dulu. Tapi ini 6 lantai kayak di ITC gitu. Itu 1,8 pengunjung, 1,8 juta pengunjung. Sementara kita dulu sempat klaimnya 400.000. Ya misalnya sekarang ada 200.000. Kenapa kita turun mereka naik? Vietnam itu luar biasa. Pengunjung listriknya itu juga jumlahnya sama seperti itu. Karena ini dia kan sepanjang tahun. Bangkok International Book Fair kemarin di tahun lalu penyelenggaraan mereka klaim juga sama 1,8 juta pengunjung juga. Ya kita nggak percaya deh sebanyak itu gitu. Katakanlah setengahnya kan masih tetap 900.000 pengunjung gitu. Jadi memang luar biasa. Nah itulah makanya perlu sekali tadi itu leadership, bagaimana agar orang itu yakin pemimpinku mencintai buku, berarti aku juga harus mencintai buku. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak. Saya tadi sebenarnya mau nanya-nanya lebih dalam, misalnya soal pembajakan dan lain-lain begitu ya. Tapi karena mendengar apa yang Bapak sampaikan tadi, ternyata dari atasnya aja udah kurang Pak. Silakan Pak. Gini, kalau kita bicara industri kreatif, kita industri kreatif, aircraft nih. Ada satu hal sebenarnya yang kita tidak pernah benar-benar sadar. Apa yang paling penting dari industri aircraft? Ada yang punya pendapat nggak? IP, Pembajakan. Tapi tahukah Bapak dan Ibu, di aircraft sendiri, waktu saya pertama menjadi ketua umum IKAPI, itu ada namanya asisten menteri yang menangani masalah pembajakan. Sekarang sudah tidak ada. Tidak ada yang penting Pak IP itu. Bicara soal IP, adakah deputi yang menangani IP di Kementerian Ekonomi dan Kreatif? Tidak ada. Bagaimana industri kreatif bisa tumbuh kalau tidak ada perlindungan, tidak ada regulasi yang benar-benar membuat kita ini hidup. Jadi pembajakan wajar. Pertama, rezim hukum kita juga persoalan karena kita delik aduan. Kalau ada terus nggak mengadu, nggak ada pidananya, nggak ada kejahatan itu. Kalau ada terus bilang saya tarik pengaduannya, hilang itu pidananya nggak ada. Dulu rezim hukum kita tahun 83 ketika IKAPI mengajukan menjadi anggota IPA, International Publishers Association, salah satu syaratnya Anda harus punya hukum yang melindungi undang-undang. Itu tahun 73, zamannya Kang Ayib Rosidi. Itu Anda punya nggak hukum yang melindungi hak cipta? Kang Ayib ya kita tadi perjuangkan. Lalu tahun 80-an kita punya undang-undang itu kan waktu itu pidana. Polisi itu bisa razia di mana-mana. Sekarang nggak boleh polisi. Dulu kenapa diganti menjadi rezim hukumnya adalah delik aduan karena katanya
terjadi pelanggaran gitu. Yang kayak kita agak sulit berharap. Yang kedua, marketplace nih. Kenapa pembajakan bayar di marketplace? Karena ada namanya safe harbor policy. Kebijakan perubahan aman ini memang lazim di semua negara, tapi di situ disebutkan berdasarkan surat edaran Menteri Kominfo tahun 2016, kalau ada persoalan terkait pembajakan kita dalam aja, maka tidak ada pidana. Bagaimana kita mau dilindungi dari seperti itu? Bisa. Buat IKP waktu itu yang pertama, gini saja deh, untuk usul kami, toko yang jualan di marketplace itu harus jelas siapa pemasoknya. Harus ada penerbit yang memberikan rekomendasi misalnya seperti ini. Idea itu adalah IKP-nya dunia marketplace menolak itu. Baik, terima kasih Pak Aris. Saya persilakan kepada hadirin di sini untuk bertanya, mumpung ada beliau ini, mumpung ada ketua IKP, intinya inti penerbitan ini. Jadi silakan teman-teman yang ada di sini dari dunia penerbitan maupun penulis, penerjemah dan lain-lain, silakan yang bertanya. Saya persilakan 2 orang dulu, silakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak yang bertanya, silakan. Yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Aris, kenalkan saya Aman. Saya 2 tahun sekarang dosen. Di dunia perbukuan saya membaca aja lah ya, yang tidak disebut tadi di stakeholders. Sebenarnya saya jujur ingin bertanya saja, karena menarik tadi yang disampaikan Kang Aris itu lebih membuka mata saya tentang peta perbukuan. Tapi dari aspek kebijakan, regulasi dan seterusnya, pertanyaan saya nanti di ujung, tapi saya ingin sharing sedikit ya, mengenai saya pernah membantu Menteri Pendidikan sebagai staf khusus Menteri Pendidikan, tapi bukan di bidang perbukuan. Tapi waktu itu saya berinteraksi dengan kepala Puspurhub gitu ya, Pak Nizam. Memang rasa-rasanya ada persoalan konsep kan, yang tadi Kang Aris juga sampaikan sebenarnya yang diatur di undang-undang perbukuan itu rasa-rasanya yang diatur adalah industri perbukuan, bukan bagaimana peran fungsi perbukuan secara lebih komprehensif. Makanya tadi usulan terakhir soal ide terakhir mengenai yang diperlukan itu undang-undang literasi, karena tidak mengatur di sisi hilir. Padahal fungsi yang paling efektif dari regulasi dan juga birokrasi sebenarnya dalam tanda kutip fungsi pemaksa sebenarnya. Itulah mengapa ada pemerintah. Kalau nggak perlu pemaksa ya nggak perlu ada pemerintah sebenarnya. Makanya kalau pemerintah hanya mengatur standarisasi dan tidak menyentuh aspek literasi, dan mungkin sampai kapanpun nggak akan keurus sebenarnya. Termasuk anggaran-anggaran yang dialokasikan itu nggak akan menyentuh juga. Misalnya sebagai analogi itu di sisi yang lain, misalnya di Kementerian Pendidikan waktu itu memunculkan ide bahwa pendidikan paling utama itu adalah pendidikan keluarga. Lalu diciptakanlah Direktorat Jenderal Pendidikan Keluarga. Terus semua yang dari hulu sampai hilir itu diselenggarakan. Sampai di hilirnya itu misalnya bukan kewajiban tetapi gerakan mengantar anak ke sekolah oleh orang tua. Itu sebenarnya akar dari bagaimana pendidikan keluarga itu betul-betul bisa dipraktekkan, bukan hanya regulasi. Ini di sisi yang lain ya, di satu sektor yang sama pendidikan, tapi maksud saya cara mainnya birokrasi, pemerintah, regulasi itu kalau bisa begitu itu efektif. Tapi kalau hanya yang seperti sekarang ini, walaupun tadi Kang Aris sampaikan 10 tahun, kok angkanya pas 2014-2024 itu bukan apa-apa ya, tapi ya disitulah kegelapan
kegelapan terjadi kan? Karena sebenarnya tidak ada manfaat dalam tanda kutip ya dari regulasi walaupun bentuknya undang-undang. Nah, pertanyaan saya sebenarnya terakhir ya sebelum nanti dijelaskan lagi, itu dari undang-undang itu saya belum baca terus dari undang-undang itu sebenarnya berapa persen yang menyentuh aspek hilir atau aspek literasi? Jangan-jangan nggak ada, hanya mengatur industrinya saja, tapi tidak mengatur user market. Padahal kalau yang dimasukkan dengan tadi itu bahwa buku itu untuk menyebarkan pengetahuan, ya tentu masih jauh pangkat dari api kan. Sebagaimana tadi disinggung soal dosen harus memproduksi buku bla bla bla, akhirnya penerbit berlomba-lomba menerbitkan buku untuk diterbitkan, bukan untuk dibaca, tidak untuk dicetak gitu kan. Hanya yang penting muncul di SBN, masuk gitu, selesai. Itu kan juga salah urus kalau bahasa saya. Kalau itu terus yang dikerjakan, saya kira sampai kapanpun akan salah urus, karena salah konsep dari awal. Jadi pertanyaan saya sederhana, dari undang-undang itu nanti kalau ada revisi undang-undang yang baru, supaya nggak salah konsep lagi itu bahwa kalau ide yang bagus sekali dari KAPI dalam hal ini Kang Aris tadi sampaikan ya harus sampai ke akar dari literasi. Nah itu berapa persen sebenarnya dari undang-undang itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Pak. Boleh langsung dijawab dulu Pak. Nanti kita lihat apakah masih cukup waktunya. Kita masih oh ya. Ya, boleh ini yang mengusulkan jadi ketua. Tadi langsung di. Baik, terima kasih. Saya mengusulkan beliau jadi ketua. Terus disusul oleh Pak Lukman nanti. Terima kasih ya, ini sebuah kesempatan yang baik. Seberapa pengaruh regulasi? Saya sendiri kejebur istilah Pak Hikmat itu salah perhatian Pak Hikmat. Saya dulu waktu di Jogja awal, zamannya ada BPSK-nya Pak Amin. Kita nggak salah membuat buku. Waktu itu kumpulan resonansinya ada Taufik Alimi, kemudian meledak. Maksudnya tidak apa-apa, ya kan? Momentum, tidak salah sebenarnya. Terus kita ingin idealis waktu itu. Saya coba ngobrol, buatlah solusi Islam terhadap problematika umat. Saya minta biasa Mari, Pak minta Pak Amin Rais tentang politik, Pak Ikhlasul Amal tentang pendidikan, Pak Izin Zakat, masih ada almarhum Pak Kunto budaya. Kita kumpulkan paper-paper itu. Tapi yang begitu, buku itu kan masuk ke pasar umum. Ya kita spekulasi aja Pak, tapi bentuk idealis kita. Cetak pertama tidak ada. Memang berbeda. Tapi waktu saya masih kenal Fauzil Adil dari sastra ya. Fauzil Adil masih mahasiswa. Tapi pas ada acara RCTI cinta apa gitu, oh buku itu kayak kacang benar. Jadi sebenarnya bagaimana mempertemukan ya sebenarnya. Kan memang tadi regulasi dalam bisa memaksa. Seberapa itu bisa muncul? Saya berharap maksudnya kami sendiri pernah mencoba idealis tapi tidak bisa. Akhirnya Pak, saya tidak bisa target ya udah tidak terlalu ada bikin saja percetakan sendiri idealis untuk bikinlah lembaga pendidikan. Tapi kan ya kalau banyak sih nggak apa-apa. Sukuk tidak patah kan, masing-masing perjuangan. Kalau pengen cuma beda. Memang saya sedikit sentilan kenapa semakin berkembang. Memang plesetannya rini terus, bukan rini terus, jadi rini terus. Aku mau jauh kali, rini terus, duit rini terus, untungnya rini terus. Mudah-mudahan. Jadi biasanya Jakarta itu Jogja itu cocok begitu biasanya bagian dari Tuhan. Jadi mohon tadi kalau diperlukan regulasi, kami pernah melakukan mencoba kesadaran kita tidak melakukan. Iya, dan yang pernah ya Pak Amin dari Jogja ke istana karena ada momentum dulu sebelum PAN itu. Kemudian hampir idealis sedikit untuk
mampu mencapai rekor usaha. Nah, kira-kira apa yang diharapkan dengan keberadaan undang-undang perempuan sementara kemudian semua hampir sekarang ke kemampuan reseller. Seharusnya reseller terbesar institusi policy, ya kan? Dan mudah-mudahan sedikit sharing ini, saya istilah orang Jawa bukan utang tapi sharing saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Pak Haris, boleh langsung ditanggapi. Ya, sedikit aja. Ini saya ada datanya dari undang-undang maupun PP pelaksanaan itu terdapat 15 pasal tentang hukum pidana. 15 pasal. PP-nya kan juga banyak. Tapi ada 5 pasal tentang buku pendidikan. Hukumannya berapa? 1. Jadi juga itu yang tadi bias memang saya sudah besar bapak ini benar-benar atas buku secara keseluruhan, bukan hanya ya mas saya ngerti mas, kami sudah berubah, tapi ya nah literasinya ini juga sebenarnya saya data cuma belum ketemu nih, literasinya sedikit karena yang diatur itu tadi tuh tanggung jawab penerbit, nanti dirinci ini nanti ada bahwa hak dan haknya ini, kewajiban ini, terus melangkah ke pelaku perbukuan kedua, penulis, editor, itu sampai 10 pelaku perbukuan itu diatur semuanya satu. Nah, terus itu sudah berapa lama? Nah, baru pada pasal mungkin 40 berapa baru itu bicara soal ada di situ tanggung jawab pemerintah. Kalau kita kan punya hak dan kewajiban, tapi kalau pemerintah itu sebenarnya wewenang dan tanggung jawab. Nah, jadi memang di situ juga tidak diatur bagaimana memaksa pemerintah itu nggak diatur. Padahal seperti mereka bilang sendiri, DPR bilang sendiri, wah ini ada konsekuensi anggaran loh. Kalau ada undang-undang berarti harusnya ada anggaran untuk itu tidak pernah terjadi. Karena ya yang kami alami sendiri dari pemerintah tidak ada. Misalnya ada Ekraf itu selalu bikin survei bagaimana agar mendukung buku, tapi kemudian yang keluar itu adalah bagaimana kalau dikasih pinjam duit gitu. Nah, kemudian bahwa IP itu sekarang sudah boleh loh untuk dijadikan agunan. Nah, itu ada terobosan kayak gitu. Sekarang boleh IP itu kita punya buku gitu, ini ke bank nih, ke bank. Ini silakan. Ya, boleh gitu. PP-nya belum tahu nih berapa harganya semacam itu. Tapi itu yang diatur memang. Tapi bukan anggaran pemerintah itu. Itu kan kita pinjam duit. Kemarin misalnya kami diundang, ternyata penerbit ayo dari Kementerian ini ada dihadirkan orang dari Kemenkop ya, operasi UMKM. Terus kami hadir ya, ternyata boleh pinjam nih dari kami ada bunga setara kur. Nah ini mau pinjam bukan dikasih. Jadi konsekuensi anggaran itu tidak pernah ada. Nah literasi itu sangat minim sekali. Jadi memang kita memerlukan undang-undang literasi. Saya kalau bicara dengan Pak Supriyanto kepala Pusduk, beliau pasti akan membayar. Enggak mas, bahannya kita nggak ada pak. Kalau implementasinya nggak ada sama sekali. Nah saya kemudian juga perhatikan pemerintah pusat itu fokus pada kebijakan dan sumber daya. Tapi implementasi dan regulasi berikutnya itu adanya di Pemda, bukan di sini. Saya bikinkan matriks sebenarnya. Misalnya ya udah bikin kebijakan udah menerbitkan kebijakan pengembangan budaya literasi itu ada disebutkan. Kemudian sumber dayanya apa? Sumber daya untuk pengembangan budaya literasi berasal dari APBN disebutkan. Tapi pada kolom implementasi ini nggak ada, kosong. Pada kolom turunannya dia kosong, PP-nya kosong. Sebaliknya pemerintah daerah itu ada kebijakan, kemudian tidak ada dia punya kebijakan, tapi dia punya pada kolom sumber daya. Sumber daya untuk pengembangan budaya literasi itu berasal dari APBD disebutkan. Implementasinya ada di situ. Satuan program pendidikan diberdayakan dikembangkan oleh pemerintah daerah, kemudian juga perpustakaan umum, perpustakaan publik ada di level implementasi. Di wali kota dan kabupaten juga ada semacam itu. Perpustakaan umum, perpustakaan keliling, masyarakat, melakukan kebutuhan, pengembangannya dan pemberdayaannya itu menjadi tanggung jawab sih. Tapi kemudian itu regulasinya tidak ada perda, tidak ada pergub, tidak ada perwal, semuanya nggak nyambung antara hulu sampai hilir di masalah komisi itu kan ya.
nasional tidak ada. Tidak ada. Ini ada ya? Dulu pernah ada, dibubarkan. Pernah ada, tapi kemudian dibubarkan tahun. Saya rasa zaman Pak Aris sendiri udah dibubarkan oleh besar. Kalau dulu tadi pertanyaannya Pak, jadi Hakim jadi lupa. Regulasi yang menurut saya juga regulasi penting Pak. Karena misalnya kemarin yang kita lihat di Vietnam maupun di Malaysia itu ada regulasi. Jadi Anwar Ibrahim itu dengan rileks karena dia punya anggarannya, Pak. Anggaran dari berdasarkan undang-undangnya itu dia punya anggaran. Dia dengan rileks hadir di Kuala Lumpur International Book Fair. Itu luar biasa kan? Perdana Menterinya hadir di KLIBF. Presiden kita udah lama nggak hadir. Dulu terakhir hadir itu adalah Yusuf Kala waktu presiden. Tapi kalau presiden udah lama nggak ada di acara pertemuan hadir. Nah, Anwar Ibrahim itu hadir di acara pameran, kemudian dia bilang, kita sudah punya namanya Kota Buku. Kota Buku itu selain sebuah lembaga, dia juga punya aplikasi seperti Indonesia Signa atau marketplace punya pemerintah. Karena Kota Buku ini adalah BUMN di bawah Kementerian Pendidikan. Kemudian Anwar Ibrahim bilang, saya akan kucurkan kalau dirupiahkan ya 860 miliar rupiah, hanya hampir 1 triliun itu untuk buku non-teks. Non-teks itu artinya bukan buku pelajaran ilmiah bukan, tapi buku terbitan dan terus gitu kan. 806 miliar rupiah anak-anak silakan beli dalam bentuk apa? Itu adalah kalau kita ada kartu pintar itu ya, mereka punya voucher. Vouchernya itu tidak mungkin dibelanjakan untuk hal lain, hanya bisa dibelanjakan untuk buku non-teks. Hampir 1 triliun untuk itu. Dan itu diumumkan pada saat ada pameran buku internasional. Itu kenapa bisa? Karena ada regulasi yang memungkinkan ada anggaran di sini 800 miliar rupiah untuk berbelanja buku. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Aris atas jawaban-jawabannya. Dengan demikian diskusi kita pada sore hari ini, waktu kita sudah habis ya, dan sebentar lagi kita akan masuk waktunya maghrib dan juga buka puasa. Untuk itu diskusi ini saya akhiri. Terima kasih Pak Aris atas waktunya sudah menyempatkan datang ke sini dan berbagi kepada kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara Mas Sakti Ramadan. Silakan. Baik, tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Aris yang sudah lancar dan semangat sekali membicarakan untuk perbukaan di Indonesia. Ada satu hal yang tadi mungkin kita perhatikan ya, awal-awal memang membicarakan tentang gelap literasi dari pembahasan kita, tapi kalau kita dengarkan tadi ketika menjelaskan tentang celah-celah terangnya, suara Pak Aris itu berubah, semangat, artinya ya mungkin tidak disadari masih ada semangat untuk kembali menerangi literasi di Indonesia, dan itu adalah mungkin tugas kita semua. Baik, acara selanjutnya adalah kita akan foto bersama. Jadi untuk semua para tamu undangan, silakan untuk. Oke, baik. Sebelum foto bersama akan ada doa penutup dari yang akan dibacakan oleh Kiai Haji Dr. Andes Insinyur Abdurrahman Mahmun MIP Malaysia. ويكافئ المزيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها لك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار عن الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في علمنا
وبارك لنا في أولادنا وبارك لنا في كل علينا اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.